Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil dari UAS saya, ujian akhir semester. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah Mustafa Kamal dari kelas DKVB Angkatan 21 dengan NIM 21080650241. Langsung saja masuk di materi pertama, yaitu dari pengantar. Kata desain grafis pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai yang berjudul New King of Printing Cause of New Design yang ditulis oleh William Addison Dwight, yang seorang desainer buku Amerika. Revise Graphic Design yang diterbitkan pada tahun 1927 yang dianggap sebagai buku pertama yang menggunakan istilah desain grafis pada judul bukunya. Kemudian asal-usul aksara. Tulisan tertua yang ditemukan di Mesopotamia yang sekarang lebih dikenal sebagai Suria dan Irak. Isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, gambar cadas atau garca ini dibuat pada gua-gua di sekitar Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Garca ini tidak ditujukan sebagai karya seni, melainkan sebagai gambaran visual dengan tujuan utilitarian dan ritualistik. Next, grafis era Renaissance. Kata Renaissance berarti revival atau rebirth, yang merujuk kembali ke kebudayaan Yunani klasik. Menggali kembali ajaran-ajaran hasil pemikir-pemikir Yunani klasik yang pada dasarnya Renaissance adalah reaksi terhadap zaman pertengahan yang dianggap terlalu dogmatis. Next, desain grafis dan revolusi industri. Desain grafis merupakan proses perancangan gambar atau bentuk-bentuk visual dua matra atau dua dimensi untuk kepentingan proses komunikasi yang fungsional dan efektif. Secara garis besar ada 4 elemen dasar dalam desain grafis. Yang pertama ilustrasi, kedua fotografi, film, simbol atau tipografi. Next, ada Arts and Craft Movement. Gerakan seni dan kriya atau lebih dikenal dalam bahasa Inggris yaitu sebagai Art Craft Movement adalah suatu gerakan pada akhir masa revolusi industri yang mementingkan komitmen kerja dan keindahan. Next, permulaan abad ke-20. Ketika abad ke-19 mendekati akhir dan abad ke-20 dimulai, para desainer lintas disiplin ilmu yaitu arsitektur, mode, grafis, dan produk mencari cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Next, pengaruh seni modern. 2 dekade pertama pada abad ke-20 adalah masa di mana pergolakan sosial, budaya, dan politik. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918 membawa perubahan yang sangat besar terhadap tradisi dan kelembagaan peradaban Barat. Next, ada The Baggerstaffs, yaitu saudara ipar James Pierret dan William Nichols yang membuka studio desain periklanan pada tahun 1894 dan untuk melindungi reputasi mereka sebagai seniman yang baik, mereka menamakannya sebagai The Baggerstaff Brothers. Mereka mengembangkan teknik baru yang kemudian dikolase. Contohnya memotong kertas, memindahkannya, dan menempelkannya pada posisi di papan. Next, ada A New Language of Form, konstruktivis seniman Rusia di akhir 18 dan awal 1900-an, menggunakan kubis dan futuris yaitu pengaruh dalam diri mereka desain poster, menolak gagasan tentang seni untuk seni. Next, ada The Bauhaus
and the New Typography, yaitu ide dari semua gerakan seni dan desain tingkat lanjut telah dieksplorasi, digabungkan, dan ditetapkan. Next, ada the Modern Movement in America, yaitu desain Eropa modern yang tidak menjadi pengaruh yang signifikan sampai dengan tahun 1930-an. Next, ada the International Typographic Style yang dimulai pada tahun 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya termasuk kesatuan desain yang dicapai oleh organisasi asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif yang mengekspresikan semangat zaman yang lebih progresif. Selanjutnya ada Corporate Identity and Visual Systems. Desain yang baik adalah bisnis yang baik. Merupakan seruan dari desain grafis industri pada tahun 1950-an. Next ada the Digital Revolution and Beyond. April Jerayman. Poster untuk Institut Los Angeles Seni Kontemporer 1986. Keluaran komputer dicetak sebagai lapisan lavender, biru, abu-abu, merah orange, dan coklat yang tumpang tindih dan digabungkan menjadi genap palet warna yang lebih lengkap. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian.